Warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya terdengar jelas, rekan-rekan? Dengar Pak? Siap. Jelas. Em, kita awali dengan perkenalan. Share screen saya kelihatan? Kelihatan ya? Ya, nama lengkap saya Ibnu Imam Al-Ayubi, MPD. Sejauh ini saya di S2, Remat. Kemudian saya di UPI. Saya sebagai dosen tetap dan sebelumnya saya juga menjadi guru seperti rekan-rekan semuanya, menjadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulumnya. Kemudian tahun 2022 saya jadi dosen tetap. Selain itu saya juga menjadi reviewers di Sinta 456. Siapa tahu ada yang mau kolaborasi nanti untuk rekan-rekan yang mengorientasikan karya tulis ilmiah. Selain itu saya juga menjadi editor buku. Siapa tahu teman-teman juga mau menerbitkan bukunya nanti. Kemudian di bidang matematika saya juga sebelumnya menjadi OSN dan semua ini bisa dihubungi bila ingin ada komunikasi lanjutan, bisa dicatat nomor saya dengan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini nomor HP saya. Cukup? Saya rasa cukup. Kemudian kita bisa mulai dengan mata kuliah kita, yaitu statistika. Pastinya beririsan dengan pendidikan. Pendidikan di sini saya sebelumnya menulis buku. Buku ini belum diterbitkan. Mungkin tanpa ada PPT di sini karena khawatir ada section yang normatif. Kita bisa langsung saja nanti di buku ini kita korelasikan terhadap PPSS. Sebelum saya lanjut, untuk share screen saya terlihat jelas teman-teman, Bu Nisrina, Pak Jujun, terlihat ya? Mengenai absensi daftar hadir, nanti ada operator yang akan menyediakan linknya. Kemudian saya bisa mengecek daftar hadir teman-teman untuk mengefisiensikan waktu. Sekali lagi, statistika kita korelasikan ke pendidikan dan ini buku belum diterbitkan. Jadi ini buku punya saya sendiri dan kemungkinan terbit nanti di bulan Juli atau Agustus. Teman-teman saya cari di Shopee, Lazada atau di toko buku lainnya. Saya memulai sama konteks secara komprehensif di statistika. Jadi kita pahami dulu elementer dari apa itu statistika. Secara definisi kalian bisa baca tuh banyak teorinya, banyak juga perspektifnya. Tapi secara esensi dia itu lebih ke deskriptif dulu dan ini pasti ada di bab 4. Kita mulai sama deskriptif dari analisa statistiknya. Kemudian lanjut ke inferensial di sini. Jadi kita pahami dulu bahwa statistika itu ada dua jalan besar, yaitu ada deskriptif dan inferensial. Mungkin teman-teman udah mengetahui itu. Inferensial itu basisnya non deskriptif, dia basisnya hipotesis. Kita ingin menguji hipotesis sesuai dengan hal-hal yang kita orientasikan. Misalnya kenapa saya tulis one sample? Banyak istilah di sini. One sample, pair sample, independent. Kemudian ada one way, two way, sama saya ada pengaruh di sini. Pengaruh atau regresi linear sederhana di sini. Kebetulan di bab 13 dan bab 14 ini saya tambahkan untuk validitas dan reliabilitas. Hal ini saya terakhirkan karena untuk di bab 3. Teman-teman bisa memahami untuk mata kuliah saya secara holistik. Saya akan bahas satu persatu ini secara singkat dan padat. Kemudian kita praktekkan di SS, tentunya tidak semuanya. Tentunya yang berkaitan dengan skripsi teman-teman nanti supaya tidak pusing. Oleh karena ada yang mau diskusi lanjutan, bisa menghubungi saya untuk sharing di perhitungannya nanti supaya kita tidak melebar. Tidak melebar menggunakan uji A sampai Z, tapi kita lebih spesifik bahwa esensinya apa itu untuk di statistik ini. Sekali lagi, statistik ini pasti diimplikasikan ke skripsi, kemudian buat kehidupan juga banyak di pekerjaan tentunya. Oke, kita mulai sama
Statistik deskriptif. Ini saya pasti bahas karena ini poin dari semuanya. Dia itu mengolah data yang konteksnya itu memvisualisasikan baik basisnya histogram, bar chart, pie, dan lain-lain. Saya menggunakan SPSS 26 supaya menghindari Excel dengan rumus yang parsial. Kalau SPSS kita bisa otomatiskan. Kenapa SPSS? Masih banyak yang lain, tapi saya cenderung memilih SPSS karena lebih nyaman secara subjektivitas. Ada lagi WinStep, ada lagi MinStep, macam-macam. Oke, kita lanjut. Berarti deskriptif ini ada data nilai yang kita bisa komprehensifkan secara rata-rata, median, modus, standar deviasi, varian, dan lain-lain dalam satu langkah gitu. Dan saya akan mencoba untuk mendeskripsikannya secara padat. Nah, ini kita masuk ke orientasi teman-teman. Kalian nanti pas bikin judul skripsi itu mau ngapain gitu? Terkait apa? Kalau misalnya satu kelas gimana Pak? Kalau dua kelas gimana? Kalau tiga kelas gimana? Kalau kayak teman-teman yang secara dominan itu banyak sekali ada pengaruh, ada regresi, itu kemana larinya? Nah itu pasti beda, jalan pikirannya beda, rumusan masalahnya beda. Dan teman-teman harus paham dulu secara esensi di pertemuan kali ini. Saya harap ini tidak menjadi pertemuan pertama dan terakhir, kita bisa diskus lanjut untuk bisa menerbitkan artikel maupun menulis buku bareng-bareng. Oke, kita mulai dengan one sample. One sample ini kenapa ada tesnya gitu. Nah ini yang kalian sering dengar itu, uji T. Uji T itu di sini gitu. One sample, artinya dia cuma satu kelas. Jadi kalau nanti teman-teman mau menghitung satu kelas doang dan ingin diimplikasikan ke skripsi, maka ditulisnya one sample test. Ujinya itu namanya. Tentunya parametrik, inferensial itu ada yang parametrik, ada yang non parametrik. Ini istilah lagi tuh. Supaya kalian nggak pusing, itu secara garis besar dia lebih ngomongin normalitas data. Hal-hal yang membicarakan normalitas data itu basisnya parametrik dan non parametrik. Kita dulu poinnya. Jadi saya mau menguji satu kelas Pak. Oke. Jadi you pakai one sample test, uji T itu one sample. Dan pas nanti diuji, kita harus melewati gerbang pertama, yaitu normalitas. Pak, data saya normal. Kemana tuh? Bab 2 berarti. You baca bab 2. Seandainya datanya nggak normal Pak, kemana? Jangan bab 2, berarti you baca bab 3. Kayak gitu. Itu logiksnya gitu. Nah, seringkali di bab 4 skripsi itu, ini tidak hanya linear dalam melihat konteks. Tapi kita bisa menggabungkan dari keseluruhan hal yang telah kita pelajari untuk secara holistik ditulis di bab 4. Misalnya, saya menguji satu kelas 7. Apakah saya pakai ini doang? Masalah Anda itu. Nanti rumusan masalah Anda gimana? Kalau seandainya nanti mau ditambahkan variabel Y untuk melihat pengaruhnya, berarti nanti pakai regresi gitu. Nah, kebetulan saya tidak membahas regresi berganda karena basisnya lebih ke tesis. Untuk skripsi, idealnya nanti ke sederhana namanya, regresi linear sederhana. Dan itu bisa diintegrasikan. Kemudian, kita lanjut lagi one sample TTS ini. Ini uji T sebenarnya, simpelnya kayak gitu. Cuman konteksnya satu kelas. Kalian bisa tulis tuh. Jadi satu kelas, one sample test. Dan kalau bab 2 sekali lagi, ini kalau dia normal. Bab 3 kalau dia tidak normal. Jadi saya tidak akan ulangi lagi bahasa parametrik sama non parametrik karena secara esensi bahwa parametrik itu kalau datanya normal. Bab 3 non parametrik kalau datanya tidak normal. Itu poinnya dulu. Kedepannya saya nggak mau ulangi lagi kalimat itu. Kemudian normal tidak normal itu harus dilalui di awal, bukan di tengah-tengah apalagi di ujung. You mau ngapain nanti di statistika? Berarti gerbang pertama harus menguji dulu normal data ya norm tidak. Itu poinnya. Nah, uji T ini teman-teman boleh lihat, uji T ini secara esensi bahwa dia itu ngomongin mean, rata-rata. Simbolnya tuh X bar. Kalau kata prof saya dulu X ada topinya. Berarti dia itu dibacanya X bar. Jadi ini semua ngomongin rata-rata. Kenapa rata? Berarti kalau rata-rata itu secara esensi
menjadi poin dari suatu nilai. Kalau misalnya saya dulu pernah ditanya di perusahaan besar di Indonesia bahwa gimana caranya menghitung bawang yang seharinya kita itu membutuhkan sekian ribu ton. Gimana caranya saudara untuk mengetahui bawang yang saya beli atau yang kita gunakan itu baik? Jawabannya sederhana, uji sampel. Nah, sampel tersebut pas ngomongin ujungnya ke rata-rata, maka data dari skripsi kita, tesis, disertasi itu pasti tidak lepas dari rata-rata. Padanan dari min apa? Padanannya ada standar deviasi. Nah, itu dulu poinnya. Jadi kalian perlu memahami dulu bahwa di sini ada dua rumah besar, min sama standar deviasi. Kalau di sekolah-sekolah biasanya bukan standar deviasi, namanya simpangan baku. Jadi min kalau di sekolah itu apa? Median, modus. Itu awal tuh pasti dari SD sampai SMA itu. Tapi pas di kuliah nggak usah, min aja yang kita gunakan. Kemudian lanjut, ada tiga hal besar lainnya yaitu simpangan rata-rata, kemudian varians, ada yang bilang varians, ada yang bilang ragam, kemudian ada yang bilang simpangan baku. Ini kalau di sekolah gitu. Kemudian simpangan baku yang dipakai di perkuliahan dengan konteks standar deviasi. Jadi standar deviasi itu bisa dikatakan bahwa dia paralel dengan mean secara analisis. Jadi dulu poinnya. Ini statistika konteksnya adalah dua hal ini. Sisanya adalah deskriptif nanti ujung-ujungnya. Oke, kita lanjut. Artinya bab 2, bab 3 ini satu kelas. Ngitungnya gimana? Kita bahas nanti di sini. Oke. Kemudian bab 4 dan bab 5 ini per sampel. Ini uji T lagi, teman, sebenarnya. Ada yang bilang bahwa pretest post test gitu. Ada yang bilang sebelum sesudah, pretest post test. Terus konteksnya gimana? Bentar dulu gitu. Apakah pretest post test itu harus dua kelas, ada kontrol eksperimen atau enggak gitu? Ya enggak juga, enggak apa-apa. Satu kelas ini bisa dipakai dengan konteks pretest post test. Namanya per sampel. Kalau dua kelas itu namanya independent sampel. Nanti ujungnya di bab 3 kalau mau main yang beginian. Jadi teman-teman pahami dulu, dan saya harap untuk perkuliahan saya hari ini kalian secara normatif bisa tahu. Nanti skripsi saya kayaknya ini mau pakai ini nih. Hitungnya gampang nih. Kalau seandainya lupa bisa hubungin Pak Ibnu atau cari bukunya Pak Ibnu di Shopee, Lazada atau di toko buku lainnya. Kemungkinan besar buku ini bakal terbit Juli atau Agustus. Saya belum menerbitkan karena masih perlu pendalaman lagi, tapi secara konteks udah selesai. Oke, kita lanjut. Ini satu kelas. Namanya per sampel. Kamu tulis nanti di MathPen gitu. MathPen di sini pasti ngomonginnya pretest post test. Terus konteksnya uji T untuk analisis datanya. Instrumennya apakah harus 30 minimal? Itu pertanyaan mendasar itu di statistika. Sebenarnya banyak kualifikasi dari sampel itu, banyak juga perspektif dari banyak tokoh. Saya pernah baca buku, kalian bisa cari, ada yang memperbolehkan bila data itu 15. Ada 15 siswa itu. Nah, asalkan nanti di karya tulis ilmiah Anda itu taruh sumbernya, plot sumbernya. Dan sepaham saya, kalian jangan sampai plot sumber itu manual gitu. Ini kita bisa pakai Mendeley atau Zotero. Saya kebetulan suka pakai Mendeley. Saya mau nanya dulu sebelum lanjut ini ke siapa ya? Ke Bu Fitri nih. Bu Fitri bisa pakai Mendeley nggak atau Zotero gitu? Kalau boleh tahu. Bu Fitri ada? Ada, hadir Pak. Gimana bisa Kalau Bu Fitri? belum Pak, Belum ya? belum bisa. Oke. Iya, saya nulisnya pakai Gimana? HP. Oke, Saya kerjakan tugas pakai HP, ya. siap-siap. Nanti saya juga bahas itu Mendeley. Untuk Dea terakhir, Dea gimana? Mendeley atau Zotero gitu? Dea ada? Dea tidak ada. Oke, kita lanjut ke Bu Konita, ada? Bu Konita? Tidak? Ada, Pak. Oke.
Ada? Ada. Bu Kuneta bisa pakai Mendeley atau Zotero untuk tulis nanti. Kalau di setiap tugas kan disuruh pakai Mendeley juga, jadi belajar alhamdulillah sedikit-sedikit bisa. Oke, I see. Oke, secara genealogi berarti teman-teman ada yang nanti kita bahas juga sebentar untuk memplot sumber-sumber dari statistika itu. Nah, jadi kalian bisa memahami bahwa per sampel ini satu kelas saja. Satu kelas itu bisa konteksnya pretest dan posttest. Kita awali dengan bahasa uji T. Nanti uji T seperti apa kita bahas di SPSS. Ini kan kalau normal ya, kita pakainya uji T. Enggak normal gimana? Nah, ini pakainya uji Wilcoxon, lain lagi ceritanya. Jadi sekali lagi teman-teman sambil ditulis di bukunya bahwa ini kesempatan untuk saya bisa menentukan judul saya dan penelitian saya nantinya di mata kuliah statistika ini apabila kalian pakai kuantitatif. Berarti kalau saya pakai pretest post test satu kelas saja, bila dia normal maka UT, bila dia tidak normal namanya uji Wilcoxon gitu. Jadi you tulis itu. Sekarang kita perdalam ini ke dua kelas. Dua kelas ini independent sample namanya. Pasti normal, tidak normal. Kalau dia normal masih uji T, tapi nanti konteksnya juga berbeda, rumusnya berbeda, perhitungannya berbeda. Sedangkan kalau dia nggak normal namanya uji Mann-Whitney. Jadi teman-teman pahami dulu itu, bisa bikin semacam apa ya, gray situation bahwa di sini itu satu kelas itu ke uji T bila dia normal dan tidak normal, dan dua kelas bila dia normal dan tidak normal. Kalau satu kelas itu uji T tetap, kalau dua kelas uji T juga tetap. Apabila dia tidak normal, bila satu kelas maka namanya uji Wilcoxon. Yuk cari rumusnya nanti. Kalau seandainya dua kelas berarti pakai dan dua kelas ini biasanya di metode di eksperimen. Bisa ditulis itu di bab 3 nanti. Jadi kemudian lanjut, ini biasanya dihindari di S1 tapi banyak ada yang membahas ANOVA di beberapa perguruan tinggi. Karena ini konteksnya bila dia lebih dari dua kelas. Dan dia punya faktor. Nah, ini saya tulis ya lebih dari sampel dan terdiri dari satu kategori, itu lain lagi nanti kita bahasnya. Intinya one way ANOVA itu ANOVA aja yang kalian pahami. Ada ANOVA satu jalur, ada ANOVA dua jalur nantinya. Nah, kalau seandainya ANOVA ini kalian bisa memahami bahwa penelitian saya atau perhitungan saya, analisis data saya itu 3 kelas atau lebih dari 2 sampel. Idealnya begitu. Takutnya bahasa ini sukar dipahami, kita pakai bahasa kelas. Kalau 3 kelas itu bisa, 5 kelas itu bisa. Maka kenapa ada ANOVA di sini? Kalau seandainya kamu dua kelas, misalnya seperti ini, logik dasarnya. Kamu punya kelas namanya A, B, dan C. Saya cuman mengetahui non ANOVA gitu. Artinya kamu tahunya cuman uji T di kepala kamu. Karena kita nggak tahu ANOVA, perhitungan kita pasti 3 kali hitungnya. A sama B, kemudian A sama C, kemudian B sama C, kayak gitu. Itu kalau kita pakai independen. Artinya mau mengetahui perbandingan dari A sama B, A sama C, dan B sama C dari kelas yang kita uji, A, B, C. Apalagi kalau ada 5, lain lagi ceritanya, itu pakai kombinasi nanti. Seandainya kalau 5 kita ngujinya berapa kali, lumayan tuh. Apalagi kalau 10 kelas itu. 10 kelas kita bisa ngitung pakai berkali-kali. Kalau saya hitung berarti kombinasi 10 sama 2, ada yang tahu berapa? 10, 9 dibagi 2 berarti 45 kali. Ada 10 kelas. Artinya kamu menguji dengan pengujian T tadi 45 kali. Yuk bayangin, capek sekali itu. Tapi makanya perlu ada pemikiran mendalam. Akhirnya tiba yang menciptakan atau yang membahas mengenai ANOVA ini. Kalau 10 kelas udah deh, gak usah 45 kali, langsung aja sekali jalan, satu kali selesai gitu. Nah, itu pakai ANOVA. Jadi konteks dari ANOVA seperti itu. Kenapa ada one way dan two way? Misalnya gini, kalau seandainya one way
itu kamu ada 10 kelas tadi tanpa harus menghitung 45 kali gitu. Artinya berkali-kali dan pusing pastinya. Kalau satu jalur, misal dari nilai itu kamu tambahkan dan misalnya di sini. Dan kamu mau mengetahui asal sekolahnya gitu, sekolah dari siswanya. Jadi ada 10, jangan 10, 3 nilai berbeda ini pasti dari 3 sekolah yang berbeda juga. Bisa dikategorikan juga 3 kelas yang berbeda. Itu yang dimaksud satu jalur, satu faktor. Dulu poinnya. Tapi kalau misalnya saya mau memperdalam perhitungan saya mau tahu nih dari 3 nilai UAS misalnya, UAS atau PAS, dari 3 kelas pastinya ada cowok sama cewek, laki-laki perempuan. Saya mau menghitung berdasarkan gender, laki-laki atau perempuan gimana kategorinya. Nah artinya ini nggak bisa pakai one way. Kalau pakai one way, ngitungnya nanti dipecah lagi pakai kombinasi. Berarti kita simplifikasi menggunakan two way. Jadi kalau two way itu bisa lebih dari satu faktor. Ada nilai, ada 3 kelas, dan berdasarkan gender. Dari gender ini kita tarik lagi, saya mau mengetahui lagi apakah ada perbedaan yang signifikan atau interaksi yang terjadi antara cowok sama cewek ini, laki-laki dan perempuan ini berdasarkan golongan darah misalnya. Golongan darah itu kalian tahu itu, bukan AB doang. Artinya ada banyak di sini. Kita plot semuanya. Selain golongan darah, saya mau pakai tinggi badannya, kemudian berat badannya, kemudian jarak rumahnya. Nah ini pakai two-way, sekali jalan selesai ini. Jadi kita nggak perlu menguji berkali-kali dan ditarik lagi berkali-kali. Nah itu fungsinya memahami statistika. Akibatnya, bila kita memahami ini, selain nilai juga kita bisa koneksikan ke misalnya bisnis. Kalau kita punya usaha, kita bisa diam-diam mengetahui bahwa ada pengaruh nggak sih hasil produk kita itu terhadap masyarakat dan lain-lain. Kalau kita melebar di non pendidikan. Oke, itu dulu poinnya. Jadi one way seperti itu dan two way seperti itu. Sekarang kita tutup dengan pembahasan banyak di pengaruh. Pengaruh ini kalau ini banyak banget yang apa ya, pakai judul pengaruh, hubungan dan lain-lain di skripsi terutama. Dan juga di tesis gitu. Tapi ada juga walaupun tidak pengaruh tapi di rumusan masalah kita bisa koneksikan ke perbedaan, interaksi dan lain-lain. Kalau kita mau pakai pengaruh namanya itu korelasi sederhana gitu. Saya ngomongin cuman X sama Y doang. Artinya di sini ujinya adalah Pearson. Kalau dia parametrik atau normal tadi. Sekarang kalau dia tidak normal, maka lain lagi namanya. Kamu tulis di bab 3 nanti, kalau dia normal maka ujinya Pearson, kalau dia tidak normal maka ujinya Spearman. Itu dulu. Dia sama-sama melihat bahwa ada pengaruh nggak nih gitu. Hasil ngajar saya siswa itu. Itu dulu logisnya. Sampai sini saya nggak mau bahas validitas dan reliabilitas karena saya nggak mau melebar ke sana. Kita kerucutkan ke bab 4 bahwa ini sudah secara keseluruhan mengacu kepada di bab 4. Mau ngitung apapun pasti larinya ke sini. Dan nama lagi apa? Diawali dengan deskriptif udah pasti. Kemudian ada inferensial yang satu kelas namanya one sample, TS uji T. Normal nggak normal udah pasti. Kemudian masih satu kelas ada pretest post test namanya per sampel. Kemudian ada 2 kelas, ini biasanya ke kuasi eksperimen namanya independent sample. Dan apabila lebih dari 2 kelas maka namanya uji ANOVA. Sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Sebelum saya lanjut. Dan sebelum kita menghitung ke SPSS. Ada pertanyaan nggak? Misalnya tesis saya kayak gini Pak judulnya. Saya butuh datanya kayak gini dan saya ingin orientasi ke sini. Kira-kira uji apa yang ideal yang saya gunakan gitu. Oke, saya rasa cukup 1-2 pertanyaan dulu. Kalau tidak ada saya tunjuk mungkin dari Bu Siti Nurjanah ini sama Pak Ade Ratno ini. Kalau boleh tahu judul skripsi Anda udah ada belum atau ada bayangan nggak? Mau uji berapa kelas, terus gimana ceritanya atau gimana? Boleh Pak Ade Ratno dulu deh. Belum ada rencana kan? Gimana Pak? Belum tahu nih. Belum ya, masih ada gambaran nih. Belum ada Oke, Bu gambaran. Siti Nurjanah ini gimana?
Belum ada juga, Pak. Belum ya? Oke, saya harap dari sini kalian bisa langsung. Oke, kayaknya saya mau 1 kelas aja deh. Atau 2 kelas aja deh. Atau saya mau 3 kelas. Biar keren gitu skripsinya. Dan untuk pengetahuan juga, yang menggunakan ANOVA di skripsi itu sangat jarang sekali. Jadi kalau seandainya teman-teman rela untuk penelitiannya 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas, ini ANOVA sangat dianjurkan. Karena biar nggak capek. Tapi pertanyaan saya, di waktu kalian yang cukup padat dan sibuk misalnya, apakah saya harus mengajar? Tidak gitu. Pertanyaannya apakah saya harus mengajar dan meneliti itu di kelas dengan sekian pertemuan? Tidak. Jadi misalnya Pak Ade Ratno ini cukup sibuk waktu saya nggak mungkin deh untuk gitu-gitu misalnya. Ada namanya metode survei. Jadi Pak Ade Ratno datang ke sekolah, kemudian menanyakan bahwa ini seperti apa, soalnya kayak gimana, dan nanti dianalisis itu menggunakan apa, itu bisa itu tanpa harus misalnya 3 bulan atau 10 kali pertemuan Pak Aderatno masuk kelas. Itu metode survei namanya. Adalah eksperimen dengan perlakuan dan pretest dulu, yuk kasih soal tuh, kemudian ada perlakuan di sana pasti yuk ngajar, kemudian ujungnya post test. Nah pertanyaan saya, kalau post test di tengah-tengah itu kan ada perlakuan ngajar tuh. Ngajarnya berapa kali pertemuan? Nah, itu berarti konteksnya dosen pembimbing. Harus tanya dulu. Boleh nggak sekali? Nggak tahu tuh nanti gimana jawabannya. Kalau saya dulu itu pas S2 kebetulan 3 bulan ngajarnya, kata dosen pembimbing saya. Tapi teman saya ada yang cuma 3 kali itu ACC itu. Kamu 3 kali ngajar aja. Selesai. Saya 3 bulan tuh beberapa kali pertemuan tuh. Jadi jawabannya dosen pembimbing yang menjadi parameter krusial untuk skripsi teman-teman. Kita lanjut ke SPSS. Ada yang belum punya aplikasinya? Nanti boleh hubungin saya supaya saya kasih mentahannya dan diinstal di laptopnya teman-teman. Silakan. Sekali lagi, bila ada yang belum mencatat, tapi harus memperkenalkan diri ya. Ini nomor HP saya bila nanti saya kayaknya tertarik sama one sample atau independent sample. Silakan. Saya nanti kasih mentahan dari SPSS ini supaya teman-teman bisa install di PC-nya masing-masing. Oke, itu poin saya. Kita lanjut. Ini SPSS, ada data view sama variable view. Kalau saya gunain aplikasi ini ke variable view dulu. Secara konteks ini hanya menjudgment gitu. Kita mau ngapain di sini? Ada hasil belajar, ada gender tadi, asal sekolah, macam-macam itu. Sekarang saya mau bahas yang jangan one sample. Saya mau bahas bab 1 sekaligus bab 1 ini ada di bab 2 sampai bawahnya itu. Nah, kita uji dulu sama one sample. Kemudian saya mau ke independent sample. Jadi dari bab 2 yang pasti terintegrasi dengan bab 1. Kemudian saya lanjutkan dengan 2 kelas independent sample yang di dalamnya juga pasti ada bab 1-nya. Jadi sekalian ngitungnya, nggak usah diparsialkan. Dan hitungnya sekali lagi teman-teman untuk sharing juga, ini menghitung via SPSS bila datanya udah siap itu nggak ada semenit gitu. Langsung jadi semua. Paling tinggal kalian rajin enggaknya nulis di bab 4 nanti. Kalau rajin sehari beres bab 4. Terus bimbingan, revisi sama kalian. Oke, saya ulang lagi one sample itu bab 2. Saya mau ke bab 2, kalian perlu pahami dulu. Ini buku saya pakai cara-caranya juga. Jadi selain PPT yang mungkin sering kali digunakan dalam kelas, saya bisa juga mengorientasikan atau menggantinya menggunakan ini. Nah, ide buku saya seperti ini. Jadi teman-teman tahu bahwa nanti ada data, ada cara-caranya yang bisa diabstraksikan. Oke, kita ke bab 2. Ini one sample. Saya maunya normal ya. Dulu, kalau normal gimana, kalau nggak normal nanti gimana ya. Oke, ini uji T udah saya jelaskan tadi.
Saya mengujinya itu menggunakan nilai harian, nilai PTS, nilai PAS. Ini ada segini nilai Pak. Iya, ini cuma satu kelas di mana ada nilai harian, PTS sama PAS. Kalau ininya nggak ada gimana Pak? Ya nggak apa-apa gitu. Kamu hapus aja gitu. Sekarang kita tahu ada variable view di sini di SPSS. Berarti kamu cukup tulis nilai hariannya aja. Nilai harian ini di variable view yang saya tadi jelaskan atau tampilkan. Variable view ini boleh nilai harian atau apapun misalnya. Misalnya nilai siswa. Cuman di sini tidak boleh pakai spasi gitu. Makanya saya pakai garis bawah di sini nilai siswa. Nah, ini untuk melihat bahwa desimal ini ada dua, itu maksudnya misalnya kalau angkanya 77, berarti kalau dia ada dua 77,00 gitu. Nah, saya menghindari koma supaya nggak pusing gitu. Jadi kalau 77 ya udah 77 aja gitu. Nggak usah 77,00 gitu. Ini misalnya ke scale, ini bisa kalian pahami bahwa ordinal seperti apa, mungkin udah tahu ya secara gradasi. Kemudian nominal juga udah tahu juga bahwa ada detachment di sini, ada values di sini yang bisa kita orientasikan. Ini kita mau meneliti via apa? Via gender, asal sekolah, via tinggi badan siswa, golongan darah itu pakai nominal berarti nanti. Kalau scale lebih ke nilai saja. Nah, nilainya sudah saya sediakan juga di buku saya. Dan kalian tinggal copy paste nanti. Saya mau kita copy paste aja yang ini. Oke, saya buka Word-nya dulu berarti. Word saya sini. Oke. Supaya kalian tidak keluar jalur gitu. Angka yang saya tampilkan apa, yang saya hitung apa gitu. Supaya kita koheren gitu. Satu perspektif di sini. Ini kalau tiba-tiba nanti apa ya? Video atau muka saya tidak tampil, mungkin ada fluktuasi gitu ya. Mohon dimaklumi. Sejauh ini suara saya terdengar jelas, teman-teman? Jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Tidak keluar jalur. Datanya mana, Pak? Ini datanya tadi. Bapak, kita langsung praktek. Nah, kalau misalnya harus ya awalnya ya, supaya nanti pas di copy paste itu langsung aja deh. Jadi kalian nggak usah diketik ulang di SPSS-nya. Capek dua kali nanti. Apalagi kalau tadi saya bilang 45 kali tuh. Berarti kali dua lagi, dikali berapa lagi untuk penyesuaian dari faktornya. Kita efisiensikan supaya tidak terlalu rumit. Oke, ini data. Biasanya saya kalau copy paste itu ke Excel dulu supaya dia rapi pas di kayaknya data dari yang kita fokus ke nilai harian ya karena 3 atau 2 yang ini kita nggak hitung. Karena kita tahu cuma satu doang ini teh. Bisa nggak langsung 3? Bisa kalau kalian mau nanti. Oke, ini langsung saja kita copy paste di variable view. Oke, kalian udah ngerti, ini tinggal Ctrl C, Ctrl V doang. Dan di sininya gimana Pak di SPSS-nya? Kan tadi kita udah kasih judge di variable view-nya, kasih keterangan di sini. Kita pindahkan ke data view untuk copy paste di sini. Terkait kolom yang di atas itu bisa kalian sesuaikan secara lebarnya seperti ini. Dia tidak akan mempengaruhi data, hanya estetika saja. Oke, kita lanjut. Artinya ada menu di sini. Menu yang kita gunakan yang mana? Nah, supaya nggak pusing, tulis di buku kalian. Fokus kita di analyze saja gitu. Di bukunya Pak Ibnu ini hanya di analyze saja supaya tidak pusing, supaya lebih simplify gitu. Artinya, kalau deskriptif nanti banyak konteksnya. Mau di sini, mau di explore, mau di frekuensi, atau mau di sini. Nah, itu macam-macam. Tapi pertanyaan kita tadi, ini normal tidak gitu. Itu dulu poin. Karena ada bahasa parametrik sama non parametrik. Untuk normal tidaknya kalian bisa kita bisa langsung saja analyze deskriptif statistik lalu ke explore. Bisa kalian tulis dulu. Mangga ditulis sambil kita belajar bareng dan bahas bersama bahwa normalitas itu gerbang utama. Gerbang utama ini harus dilalui. Dia normal enggak? Kalau normal nanti jalurnya kemana?
Kalau tidak normal, jalurnya kemana? Lain lagi nanti ceritanya. Kita klik explore, tampilan akan seperti ini. Nilai siswa kita plot ke dependent. Tinggal diklik aja dulu, diklik supaya dia berwarna. Kemudian kita klik yang ini. Sampai sini kayaknya tidak ada masalah, betul? Sampai sini aman? Oke, teman-teman, aman? Bu Susan, Bu Nunung? Aman? Bu Dea? Aman, Ustaz. Atau kecepatan? Atau kecepatan? Saya ulang lagi. Bapak diulang lagi aja. Ya, kita ulang lagi. Jadi santai aja. Misalnya kalau ada hal-hal yang perlu di recalling, interupsi aja. Oke, saya ulang, data udah paham, tinggal di copy paste. Saya yakin itu. Bu Nunung paham betul? Tinggal copy paste ya. Bu Nunung betul? Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, yuk analyze. Kemudian deskriptif statistik dan ekspor itu dulu. Jadi setiap normalitas pasti ini yang dilalui. Kalau 2 kelas gimana Pak? Iya kayak gini juga gitu awalnya mah, karena gerbang utama. Oke, udah diklik, berarti kita pindahkan si nilai ini ke dependent aja. Kita klik yang ininya, yang tanda panah ini, supaya dia pindah. Sampai sini aman? Bu Susan aman? Bu Ayu? Aman ya? Dan di buku saya juga dijelaskan di sini Pak Ade Ratno, siapa tahu nanti kita kalau udah terbit ada yang mau, mangga hubungi atau tanya dulu Pak udah terbit belum gitu. Karena ini tinggal diterbitkan saja, hanya menunggu waktu saja yang pas gitu. Nah ini apa Pak? Ini hipotesis ngapain lagi ini? Jadi di bab 4 itu tadi saya bilang pasti inferensial itu basisnya hipotesis. Hipotesis ini nggak usah pusing-pusing, gimana Anda itu? Nggak bisa diperdebatkan juga. Asalkan dia logis gitu. Misalnya gini, ada H0 sama H1. Ini bukan O ya. Ini 0. Jadi hipotesis itu H0 sama H1 itu udah SI-nya, standar internasionalnya. Sekarang H01 nggak usah pusing gitu. H0 itu misalnya asumsi kamu, hipotesis kamu, rata-rata penilaian harian akidah akhlak yang tadi itu tidak lebih dari 70. Kalau H1 dia lebih dari 70. Jadi 70 ini adalah KKM-nya gitu. Jadi KKM-nya itu 70. Makanya hipotesis saya seperti ini. Itu dulu logiknya. Bu Siti Nurlela, bahasa ini sekali lagi ini tidak bisa diperdebatkan. Gimana Pak Ade Ratno ini, gimana Bu Pipih? Bahasanya mau kayak gimana? Nggak usah persis sama kayak saya. Oke, sekali lagi H0 itu tidak lebih kata kuncinya. Itu dulu yang di underline. Kalau H1 dia lebih. Jadi hanya ngomongin negasi gitu. Exchange dari sebuah kalimat. Ingkaran kalimatnya gimana? Tinggal gitu aja. H0 min-nya tidak lebih. Kalau H1 dia lebih. Kalau mau pakai simbol matematis ya gampang aja. Tidak lebih itu kurang dari aja. Kalau ini lebih dari aja. Cuman sama dengannya di mana? Hipotesis kamu idealnya kemana? Mau di sini ya mangga, mau di sini mangga. Cari sumber pendukung di situ. Oke, kita lanjut. Berarti udah kita laluin tadi ya. Teman-teman udah tahu ada explore di sini. Kemudian ya, habis itu kemana lagi juga udah tahu. Kita arahkan pelan-pelan. Dan habis ini kita ke normalitas data. Kemudian muncul hasil seperti ini. Sebelum muncul Pak, tadi apa yang harus saya klik misalnya? Sampai sini Bu Siti Nurlela ini udah paham, Pak Anwar Kamil juga udah paham. Habis ini kita ke plot Pak Anwar Kamil. Habis ke plot tampilannya seperti ini. Normalitas data itu fokusnya di sini. Jadi di sini mau diklik mangga, mau enggak mangga gitu. Ini yang harus klik, dia normal enggak. Setelah itu kita continue dan oke gitu. Jadi sekali lagi Bu Nisrina ini Bu Siti Nurjana gimana tadi yang saya ucapkan? Bu Ersa Putri ke plot betul? Betul ya Bu Siti Nurjana ya? Ke plot betul? Kemudian Ya, Pak. pastikan dianya keklik ya. Betul ya? Pastikan dia keklik. Setelah itu mah tinggal oke-oke aja. Continue kemudian oke. Selesai. Nah, dia normal tidaknya itu dari normalitas. Tampilannya akan seperti ini. Test of normality.
kalian bisa copy paste ini atau bisa bikin tabel baru untuk menyesuaikan saja. Jadi di SPS ini cukup berat bila pertama kali ya. Ini kita tunggu saja sambil minum dulu Bu Nisrina, Bu Ersa Putri, Pak Nur Kamil sambil ngopi, Pak Nur Kamil santai aja Pak. Di kelas saya enjoy aja, boleh sambil ngopi. Kalau ngerokok ya jangan ya. Kalau minum ya boleh sambil ngemil juga. Ini Bu Devika ini sambil ngemil apa gitu. Santai aja. Oke. Oke, kita ulangi lagi analyze, descriptive, statistik, dan explore. Tadi saya lihat Pak Adiratno sudah menulis, mencatat ini, dan oke. Jadi seperti itu, kemudian kita tunggu saja. Nah, tampilannya akan seperti nanti tiba-tiba muncul dengan I-nya, dan kalian tahu ini deskriptif itu udah langsung otomatis, kalian nggak perlu pusing-pusing lagi. Kalau di Excel itu kan pasti data udah ada nih. Kalau kita mau bikin komparasi misalnya, ini Bu Pipi ini misalnya apa bedanya sama Excel misalnya? Justru si Excel ini memperkerjakan kita berkali-kali gitu. Kalian tahu bila min itu rumusnya apa? Average ya, betul seperti itu ya. Sama dengan average gitu. Kalian udah biasa masalah ini. Kemudian datanya juga tinggal di blok, tiba-tiba enter kayak gitu. Kemudian kalau standar deviasi apa rumusnya kan sama dengan STDEV gitu. Kemudian kalau median apa? Median, modus apa? Mode, dan macam-macam gitu. Tapi kalau di SPSS tidak gitu. Dia udah langsung ada semua Bu Pipi. Katanya udah ada, mediannya udah ada, variansnya udah ada, nilai minimal maksimal udah ada. Jadi kita nggak perlu pakai rumus Excel untuk mencari. Misalnya ada 1000 data di sini pusing sekali ya. Kemudian kita pakai rumus min sama max untuk mengetahui dari nilai minimal sama maksimal itu nggak perlu lagi. Kita langsung dapat semuanya. Range itu adalah apa ya? Range itu adalah jangkauan. Nilai terbesar kurangi nilai terkecil itu range artinya. Kita nggak perlu ngurang-ngurangin lagi. Jadi semuanya udah dapat di deskriptif. Tapi poin kita normalitas data itu seperti ini. Nah, kita pakai mana? Kita pakai apa ya Bu Ayu ini? Bu Nunung pakai apa ya kita di bab 3 ini Pak Anwar Kamil. Jadi bab 3 itu pasti list dulu. Yuk pakai apa? Mau pakai Kolmogorov, mau pakai Sapiro, itu lain lagi ceritanya. Misalnya gini, kalau dia normal itu fokusnya kalian ke signifikansi 1,39 sama 360. Ini ada titiknya itu. Artinya 0, gitu. Bukan 360 artinya, tapi 0,139 gitu. Kemudian yang satunya lagi 0,360 itu dulu bacanya. Perlu nggak ditulis Pak? Ya terserah kamu mau pakai yang mana, Kolmogorov-Smirnov. Berarti ini nggak usah ditulis. Mau pakai dua-duanya, Kolmogorov-Smirnov dan Sapirovic, berarti dua-duanya tulis. Kayak gitu. Logics dari statistik. Nah, gimana caranya kita tahu dia itu normal, Pak? Nah, dari hipotesis. Kita pasti muaranya itu hipotesis terus gitu. Kalian bisa foto ini atau tulis ini. Saya sarankan foto aja. Gitu. H0 itu dia berdistribusi normal. H1 tidak normal. Dan ini harus ditulis sebelum tabel. Saya ulangi ya, dia harus ditulis sebelum tabel karena ada hipotesis di awal. Kemudian kriteria pengujiannya juga harus ditulis. Gimana nih? Kalau normal gimana? Kalau nggak normal gimana? Kalau normal artinya dia di atas 0,05. Kalau dia tidak normal artinya dia di bawah 0,05. Itu dulu logiksnya. Sekarang datanya gimana Pak? Datanya itu 0,139. Tinggal kalian pahami saja bahwa 0,139 ini sama 0,05 gedean mana? Ya gedean ini Pak. Berarti dia normal. Cuman kita perlu semacam bikin narasi yang indah gitu untuk menginterpretasikan dari tabel tersebut. Kalau bahasa saya seperti ini. Berdasarkan data di atas, misalnya tabel 41, berdasarkan data pada tabel 41 di atas, itu nggak perlu deh. Berdasarkan data pada tampilan output test of normality, nilai signifikansi untuk nilai harian adalah segini. Karena saya menggunakan Kolmogorov-Smirnov.
Sedangkan nilai signifikansi untuk Sapirowicz adalah segini. Nah, ini kalau kalian nggak pakai Sapirowicz nggak usah ditulis yang kayak gini. Langsung aja berhenti di sini. Berhenti di sini. Makanya di bab 3 perlu ditulis. Yuk pakai apa nanti normalitinya? Mau pakai dua-duanya, mau pakai Kolmogorov atau Smirnov. Itu dulu poinnya. Kita memperdalam dulu ini supaya nggak bolak-balik ya. Supaya pas di normalitas minimal perkuliahan kita hari ini kita memahami bahwa gerbang pertama seperti ini, terus konteksnya bila dikerucutkan seperti apa ya. Mungkin ada yang nanya gitu, Pak, gimana kalau gini konteksnya? Misalnya yang nanya itu Bu Ersa ini. Bu Ersa Putri nanya ke saya, Pak, gimana kalau kondisi saya mah Kolmogorovnya itu di bawah 0,05, yang Sapirowicz-nya di atas 0,05, gimana tuh? Pertanyaan saya kayak gitu. Dia normal tidak gitu, Bu Ersa Putri. Bu Ersa Putri silakan. Pak Anwar Kamil sambil ngopi, Pak Anwar. Santai aja. Bu Nisrina sambil ngemil juga ya. Di kelas saya santai aja. Yang pasti nggak boleh ngobrol aja. Bu Ersa, sekali lagi, kita udah tahu bahwa kalau normal itu di atas 0,05, Bu. Kalau di bawah dia nggak normal. Tapi kondisinya Bu Ersa Putri ini pas penelitian nanti, lah, data saya ini misalnya yang ininya 0,00. Tapi yang Sapirowicz itu 0,61 kan, yang ini lebih kecil, yang ini lebih besar itu. Pertanyaan saya, Bu Mia, dia normal tidak? Gitu. Bu Mia, nggak apa-apa. Normal tidak, Bu Mia? Bu Ersa gimana? Nggak ada suaranya, Bu Ersa. Ayo, Bu Ersa, normal nggak Ya. nih? Tidak normal. Tidak normal. Karena di sininya di bawah 0,05, di sininya di atas 0,05 kayak gitu ya. Nah, ini perdebatan nih, Pak Ade Ratno. Ini perdebatan di mata kuliah ini. Jadi kalau Pak Anton tiba-tiba datanya kayak gitu, kan kalau Pak Anton ngitung misalnya di sini 0,00, di sini 0,01, jelas dia nggak normal. Tapi kondisinya Pak Anton, Bu Ersa tadi di sininya di bawah, di sini di atas. Nah, makanya kalau kita pakai dua-duanya itu berarti dia tidak normal. Kalau kita tulisnya apa? Kolmogorov Smirnov sama Sapirowicz. Tapi kalau kita memilih misalnya, aduh yang Sapirowicz ini normal nih, yang ini nggak normal nih misalnya. Berarti kita mau pilih yang mana? Mau parametrik, mau non parametrik, itu bebas. Kata siapa Pak? Itu kata profesor saya dulu. Yang menguntungkan buat kamu yang mana? Kemudian secara filosofi, hal-hal beginian itu kalau ditarik itu kan pasti ke probabilitas. Berarti dia dipaksakan, ada pemaksaan data. Makanya menggunakan orang ini beda, orang ini beda, orang C beda, orang D beda, berbagai hal di situ. Tapi menurut prof saya dulu pas masih kuliah, saya pernah nanya untuk grafik seperti ini, grafik dari Kolmo dan Sapiro, dan jawaban beliau itu yang menguntungkan buat kamu yang mana? Itu jawaban diplomatis. Tapi ada lagi, kalau kita bikin compare sama kampus lain, ada kampus A namanya. Di kampus atas ini fakta tadi. Di kampus A tersebut itu harus Kolmogorov Smirnov. Ya udah, Sapirowicz. Jadi kalau di sini lebih kecil, jadi nggak normal. Kalau di sini lebih besar, dia juga tidak diterima karena penggunaannya Kolmogorov Smirnov. Tapi ada kampus B. Kampus B mah harus dua-duanya, Pak. Nah, jadi nanti pas skripsi jawaban saya, tolong bimbingan dengan dosen pembimbing untuk di bab 3 ini idealnya yang menguntungkan buat Anda. Atau harus Kolmogorov atau harus keduanya itu dulu. Dan ini nggak susah, cuma 0,1. Berarti apa narasinya? Dari data tersebut di bawah nilai signifikansi untuk penilaian lebih besar dari 0,05. Maka berdasarkan kriteria ini, bahasa biasa ya, semacam menyesuaikan dengan kalimat di atas itu, dengan hipotesis
dengan output dari SPSS yang menyatakan bahwa keputusan H0 diterima gitu. Makanya tadi saya ulangi ya, kalau seandainya dicatat atau difoto, hal-hal yang basisnya hipotesis itu harus sebelum tabel, harus. Kalau nggak ada gimana Pak? Ada kan, supaya logis gitu. Tapi tulisan teman saya nggak ada Pak, ya itu berarti bukan skripsi, itu misalnya adalah artikel. Kalau artikel tidak perlu untuk menyesuaikan dengan seluruh hipotesisnya. Artikel berbeda dengan skripsi atau tesis nanti ujung-ujungnya. Oke, cukup. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya dia berdistribusi normal. Jadi kan kayak misalnya Pak Anwar ini, Pak Anwar tahu ini sebenarnya sederhana, cuman kita perlu semacam bikin kata-kata atau kalimat atau verbatim yang indah untuk menginterpretasikan tabel tersebut. Itu poinnya. Saya yakin Pak Anton juga memahami ini. Intinya dia di atas 0,05, betul ya Pak Anton? Intinya itu. Kemudian karena dia di atas 0,05, dia normal, betul nggak Pak Anton? Betul. Nah, cuman resiko kita perlu bikin semacam verbatim semacam ini. Nah, ini tidak harus mencontoh kalimat saya. Karena kalau nanti misalnya mencari buku saya nih, Bu Yayu, Bu Konita dapat, dan sama persis, skripsi Anda merah. Karena kita harus dicek plagiarismenya, turnitinnya. Makanya nanti Pak Anton itu kalau sudah memahami ini, kalimatnya ya kalimat Pak Anton, jangan kalimat saya. Jangan kalimat Bu Konita. Karena kalau dicek nanti pasti merah gitu kalau berikutnya. Karena basis dari karya ilmiah harus melewati cek plagiarisme. Itu dulu. Dan masalah cek plagiarisme dari sekarang harus diketahui 40%, 30%, atau berapa persen nanti skripsinya Bu Konita. Persentase itu yang menentukan layak tidaknya itu dipublish di repositori, ujungnya ke sana gitu. Atau diterima. Biasanya kalau melewati ambang batas berarti dia harus direvisi lagi kalimatnya. Namanya parafrase. Mungkin kalian udah tahu itu istilah parafrase. Sekarang kita lanjut. Kalau dia normal kemana Pak? Ini apa lagi misalnya? Ini kalau kita mau menambahkan semacam namanya normal QQ. Normal QQ itu bisa pakai diagonal atau detrended. Kalau detrended itu pakai horizontal. Jadi maksudnya apa lagi ini Pak? Ini sama aja normalitas. Jadi ada gini Bu Konita, ada yang pakai tabel, ada yang double pakai garis. Ada yang cuma pakai garis, Pak Anton, betul nggak? Kalau kita baca di berita, di artikel, cuma pakai garis Pak Adiratno. Sebenarnya sama aja. Kalau pakai garis, Pak Ratno ini tinggal melihat titik-titiknya itu berdekatan pada garis enggak? Iya Pak, berarti dia normal. Tapi kan nggak mungkin kan, karena kita ragu. Ini jauh Pak, ini jauh juga nih. Dia nggak berdekatan secara dominan dengan garis. Nah, untuk meyakinkannya kita menggunakan numerik, yaitu hipotesis tadi, di atas atau di bawah 5%. Makanya kalau saran saya kita doubling. Kita bikin double untuk menerjemahkan secara numerik dan secara visual. Itu dulu poinnya. Bahasanya juga sama Pak Adiratno. Jangan sampai ngikutin saya. Intinya apa? Pak Adiratno, titik-titiknya berdekatan dengan garis. Makanya dia normal. Cuman di sini kita tulis apa? Dari tampilan gambar di atas atau normal QQ bahwa hampir semua atau secara dominan data berkumpul pada garis lurus atau garis diagonal, bebas itu bahasanya. Hanya beberapa berada agak jauh dari garis. Hal ini menunjukkan bahwa dia normal. Sampai sini paham ya? Pak Ratno ini paham Pak Ratno? Intinya paham Pak Ratno atau mau diulang? Gimana Pak Ratno ini? Oke, kita bikin lebih simplifikasi lagi nih Pak Anwar Kamil ya. Bu Ayu ini udah off cam ya. Bu Ayu udah off cam juga, yang lain nih. Saya harap masih bisa ini karena ini hal penting untuk deskripsi bila pakai kuanti. Kita ulang lagi Pak Anwar Kamil ya. Kalau dia di atas berarti dia normal. Oke, saya paham. Tinggal dideskripsikan. Kemudian dengan garis ini data-datanya itu titik-titiknya itu berdekatan dengan si garis. Berarti dia normal juga.
Tapi nggak mungkin kita hanya memplot garis. Kita perlu meyakinkan dengan numerik. Makanya 2 iris. Cukup saya rasa. Ini masalah histogram. Bisa dideskripsikan ulang. Kemudian kita lanjut. Kalau dia normal kemana? Kita pasti one sample test. Nah, ini kaitannya sama siapa? Sama yang awal saya tulis tadi. Kalau misalnya dia sudah dihitung, pasti kaitannya ke sini. Ke H0 sama H1. Rata-rata nilainya itu tidak lebih dari KKM 70. Yang ini rata-ratanya lebih dari KKM 70. Itu dulu poinnya. Sekarang supaya kita bisa yakin bahwa rata-ratanya itu lebih dari 70, menggunakan uji one sample karena ini cuma satu kelas. Pertama kita buka tadi SPSS yang tadi, kita balik lagi ke sini. Kemudian kalian bisa foto ya, ini bisa screenshot, bisa tulis analyze, compare means, kemudian one sample test udah ada di sini. Jadi analyze, compare means, kemudian one sample test. Cukup. Sampai sini kalian tahu, ini tinggal dipindahkan ke sini supaya lebih meyakinkan. Mangga. Sehabis ini kita pindahkan ke sini. Dan test value ini untuk menentukan KKM di kelas Anda itu berapa. 70 ini bisa dikoneksikan kemana-mana ya, supaya kita tidak berpikir biner. Hindari berpikir biner atau satu perspektif atau berpikir linear ya. Kita tarik ini ke segala macam arah, bahwa ini bisa juga ke keuntungan, ke produk, segala macam gitu. Tidak berkutat pada nilai saja. Dan tampilannya seperti ini. Nah, ini yang logikanya terbalik dengan tadi, dengan normalitas data. Kalau sudah seperti ini, kita tahu ini KKM yang 70. Kemudian oke, dan muncul tiba-tiba signifikansi datanya. Nah, signifikansi ini buat apa-apa? Ini sama aja kayak deskriptif tadi. Totalnya ada 34 siswanya, minusnya segini, standar deviasi segini, dan errornya segini. Tapi kita tidak menuliskan itu secara hipotesis. Hipotesis kita dijawab oleh signifikansi yang ini. Boleh diperhatikan, ada signifikansi. Ini jadi poin penting di kita. Ini uji T, kalau pakai lagi nanti ada hitung tabel. Tapi kita nggak mau ke sana, kita langsung lari ke signifikan. Kalau dia di bawah 0,05 berarti H0 diterima. Saya ulangi, kalau dia di bawah 0,05 H0 dia diterima. Kalau misalnya H1 berarti dia ditolak. Jadi idealnya seperti itu, logiknya terbalik dengan si normalitas. Oke, kalau kita bikin simplifikasi lagi, berarti dia di bawah 5%, Pak. Betul. Kalimatnya kalian udah paham, Pak Ibnu ini bahasanya seperti ini. Berdasarkan dari atas nilainya itu segini, signifikansi ya. Kemudian dari data itu diperoleh bahwa dia lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak. Sedangkan nilai signifikansi ini sama. Berarti dia itu dapat disimpulkan bahwa rata-rata penilaian harian akidah akhlak siswa lebih dari 70. Berarti ini jawabannya, rata-rata penilaian harian akidah akhlaknya lebih dari 70. Cukup, selesai. Penelitian Anda berhenti di sini. Bab 4 hasilnya cukup sampai di sini, kemudian tinggal pembahasan. Nah, perbedaan dari one sample dengan yang lainnya itu bisa kita bikin perbandingan atau rasio ke independen. Nah, kalian udah ngerti, intinya mau lebih cepat lagi sekarang karena normalitas data itu poin penting, dan kalian saya rasa udah cukup memahami dia itu di atas atau di bawah 0,5. Ini 2 kelas, betul ya? Independent sample, kuasi eksperimen, biasanya ada pretest, post test gitu. Berarti kalau pretest post test ini tuh datanya pretest atau post test gitu, ada 2 kali kerja nanti untuk menghitungnya. Oke, kita mulai lagi. Berarti ini terakhir ya dari saya, kemudian kita tanya jawab, bila tidak ada kita tutup, kemudian kita bisa lanjutkan di WA kalau seandainya ada yang mau didiskusikan atau yang mau aplikasi ini, mangga saya kasih
Mentahannya. Kita tahu ada dua kelas. Satu kelas ini misalnya 10A sama 10B. Yang 10A itu pakai CTL. Yang 10B pakai konvensional. Jadi jangan terpatok sama konvensionalnya ya. Kalau di sini CTL, you bisa pakai PJBL di sini. Macam-macam lah intinya. Yang pasti dua kelas ini perlakuannya berbeda. Kalau misalnya sama, gimana Pak? Ya ke one sample aja gitu. Kamu mau membandingkan apa hal yang sama? Oke, kita tutup. Berarti dengan bab ini, dua kelas ini, kalau dua kelas yang berbeda, nilainya pun berbeda, perlakuannya pun berbeda. Dia normal tidak? Nah, saya mau membahas yang normal. Yang nggak normal gimana, Pak? Nah, kita diskusikan karena keterbatasan waktu di lain hari atau di lain waktu. Cukup, kita mulai. Berarti teman-teman udah tahu ya, kita pasti ke variable view dulu. Itu dulu pentingnya. Di variable view, kalian bisa tulis hasil belajar atau nilai siswa, macam-macam. Kemudian sama model pembelajaran bisa pendekatan atau strategi macam-macam juga. Saya di sini ditulisnya pembelajaran. Kemudian kenapa nominal? Nah, supaya kita lebih memahami lagi, kita tulis dulu datanya ya. Oke, data dari independent sampel. Independent. Oke. Jadi sebenarnya ini tidak pusing kalau kita udah memahami, oke, intinya dia normal tidak. Saya sudah tahu ini. Terus saya tahu ini datanya dua kelas, satu kelas. Ini pakai apanya itu dulu. Dan kita fokus ke sana. Nah, sekarang kita bikin satu perspektif bahwa ini data kita copy paste. Saya langsung aja copy paste di Excel ya supaya kita nggak ada error nanti di SPSS-nya. Oke, saya jangan dilihat dulu berarti saya kesiniin dulu. Oke, cukup sampai sini ke bawah. Nah, ini kalian tahu ya ini beda ya. 10 A 30 orang, 10 B 30 orang. Jadi dua kelas ini memang berbeda dan nggak apa-apa berbeda juga. Jadi jangan sampai ada asumsi harus sama, enggak kayak gitu. Oke, kita udah tahu ini dua kelas, yang satu 30 orang, yang dua ini 31 orang. Yang satu pakai CTL tadi, yang satu pakai konvensional. Jadi teman-teman bisa buka lagi Ctrl N misalnya di sini. Ke variable view. Di variable view kita adjust dulu di sini apa? Hasil belajar bisa, nilai siswa bisa, macam-macam. Nilai misalnya. Kemudian di sini model misalnya, model pembelajaran. Nah, ini artinya nilai itu kan tadi scale. Kalau yang ini ada judge, berarti bukan scale tapi nominal. Kemudian karena nominal berarti ada values di sini, ada judgment ulang. Tapi biar kita nggak pusing, desimal di sini kita nolkan saja. Berarti di sini kita mau pakai apa? Sorry, yang ini kita klik. Kita pakai satu untuk kasih label dia CTL, Cooperative Teaching Learning. Kita add. Yang kedua ini konvensional. Kemudian kita add juga. Setelah itu kita oke. Nah, apakah pertanyaan saya, apakah data ini, sorry ini chat siapa? Oke, Pak Helmi, ada absensi. Oke, apakah pertanyaan saya, ini kita copy paste ke SPSS dari data ini kayaknya udah bisa dipahami ke sini. Apakah seperti itu? Sekarang kita diskusi dulu sambil minum sebentar, minum air putih dulu. Oke, saya mau nanya, ada siapa? Bu Pipih ini ya. Bu Pipih gimana? Apa kita perlu paste aja Bu Pipih ke sini atau gimana Bu? Bangga Bu Pipih? Ya, apakah data yang di Excel ini seperti yang tadi kita copy paste ke SPSS yang ini atau gimana? Kalau di copy kan gimana Pak? Oh, berarti kan kalau yang tadi mah tinggal copy paste ya. Sini. Versa. Ya, Nah, kalau yang ini gimana? Apakah seperti itu atau gimana nih Pak Ajaratna boleh? Bu Susan Ayu ini gimana? Ini fluktuasi?
Bu Susan Ayu dulu deh. Belum bersuara, tadi saya belum kedengaran suaranya. Apakah seperti itu? Atau seperti apa, Bu Susan Ayu? Bu Siti Nurjana gimana? Apakah begitu atau gimana? Atau harus gimana? Iya, Pak. Oh, berarti ini di copy paste, teman-teman. Kemudian kita tempel di sini. Nah, paradoksnya Pak Aderatno ini, kalau kayak gitu ngapain ada 1 2 tadi, betul nggak? Tadi Pak Ibnu itu ada judge di sini, 1 CTL, 2 konvensional. Berarti nggak kayak gitu dong. Kan ini si model pembelajaran itu intinya 1 atau 2. Bukan dari Excel ini kita copy paste kayak gitu. Betul nggak Bu Siti Nurjana logikanya? Betul. Iya, Pak. Berarti jangan kayak gini. Berarti kalian bisa, biar nggak pusing ya. Biar nggak pusing. Ini kan 10A atau CTL tadi. Ini kan 1 kan. Betul nggak? CTL itu samanya di sini. Nah, kalau yang konvensional ini 2 di sini. Berarti kita masukinnya kayak gitu dong Pak. Betul. Tapi bukan berarti 4 kolom ini kita paste. Tapi 1 per 1. Yang ini adalah A menggunakan CTL. Kita copy paste ke sini Pak Anwar Kamil nih, Pak Aderatno. Rasa teman-teman paham? Tinggal copy paste karena udah logis. Saya yakin ini logis Bu Nunung, Bu Ayu, Bu Siti Nurjana, betul? Logis ya? Iya, Udah Pak. logis ya? Dan yang kedua ini adalah 10B atau yang menggunakan konvensional tadi. Berarti ini kita kopikan ke bawahnya, bukan ke sampingnya gitu. Nah, ini kalau 2 kelas Pak Aderatno nanti pas skripsinya. Bu Nunung, kalau 1 kelas kayak tadi. Jadi teman-teman mau gimana mangga bisa dipikirkan dari sekarang. Oke, cukup. Habis ini kita kemana? Pasti ke uji normalitas data, Bu Konita. Bu Konita boleh bersuara. Kalau uji normalitas data itu kita klik apa dulu, Bu Konita? Mangga. Nggak ada suaranya, Bu Konita. Lupa, Bu Konita. Nggak ketulis. Belum ketulis. Oke, yang belum ketulis kita boleh ulang lagi ya. Ini gerbang utama. Pak Aderatno, gimana Pak Aderatno? Saya lihat Anda menulis. Klik apa Pak Aderatno? Analyze. Klik apa? Analyze. Betul. Analyze. Kemudian? Deskriptif statistik. Yes. Explore. Explore, betul. Karena ada 2, ini nggak bisa dua-duanya kedependen. Nominal itu faktor. Berarti si nilai ini kedependen, model ini ke faktor. Bedanya kalau ada faktor itu pasti ada homogenitas, uji homogenitas. Tapi uji homogen ini nggak usah pusing-pusing lagi, udah ada di plot. Kalau normalitas itu kan klik yang ini, betul ya? Kalau homogenitas itu klik yang power estimation di sini. Tulis. Kalau dia ada faktor berarti ada uji homogenitas dan kita nggak usah pusing-pusing lagi, hanya mengklik power estimation di sini. Dan semua ada tersedia. Selanjutnya kita continue, kemudian oke. Dan semua data langsung terhitung dengan sendirinya. Kita tinggal nunggu saja berarti habis ini. Oke teman-teman, udah ada datanya. Pasti diawali dengan deskriptif ya. Dan kita nggak perlu pakai Excel buat mencarinya. Normal nggak nih? Dia 0,200, normal nggak? Normal nggak nih, Bu Ayu? Bu Susan Ayu nih, ada nggak Bu Susan Ayu? Lagi nyeblak Bu Susan? Enggak, Pak. enggak ya. Ini 0,200, dia normal nggak? Kalau yang di bawah 0, itu normal. Kalau yang di Normal, atas betul. Terus homogen nggak nih? Kalau homogen yang mana Pak?
Kalau homogen, kamu fokus di based on mean. Namanya itu uji Levene nih. Atau test of homogeneity of variance di sini. Tapi namanya uji Levene di sini. Kita tetap Pak Aderatno, Bu Ersa, Bu Siti, Pak Anwar Kamil, fokus kita signifikansinya. Dan kita cuma melihat based on mean-nya aja 0,45. Dia homogen nggak? Berarti dia nggak homogen. Kenapa? Karena dia di bawah 0,05. Betul nggak, Bu Konita? Bu Konita, betul nggak? Jangan. Betul ya? Nah, jangan ngelamun Bu Konita, sambil dicatat Bu Konita. Siap. Oke, kita lanjut. Berarti dia normal. Dan, tapi dia nggak homogen, Pak. Nggak apa-apa. Homogen, tidak homogen itu masalah penyebaran datanya. Intinya kalau dia normal, dia parametrik. Kalau nggak normal, dia non parametrik. Itu poinnya. Jadi gerbang krusial dari statistik adalah normalitas data di inferensial. Oke, bahasanya Pak Anwar Kamil mungkin udah memahami ya. Saya rasa kalian teman-teman juga udah paham bahasa saya. Berdasarkan data di atas, kita pakai Komogorov. Yang CTL dan konvensional ini 0,200 dan 0,200. Berarti data itu lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa dia normal. Sekarang untuk garisnya juga sama ya, dia berdekatan dengan garis. Kemudian untuk homogennya juga di sini kita lihat 0,045. Berarti dia tidak homogen, tapi bahasanya Pak I gimana ya? Oke, kita fokusnya di based on mean ya, sambil difoto, di screenshot, ditulis bebas. Berdasarkan data pada tabel di atas, skor hasil belajar PAI ini pada based on mean atau pada uji Levene ini adalah 0,045. Dari data itu nilai signifikansinya lebih kecil dari 0, dia ditolak. Alhasil dapat disimpulkan bahwa dia tidak memiliki variansi yang sama atau tidak homogen atau penyebaran datanya tidak varian. Itu bebas bahasanya. Sekali lagi yang Anda pelajari hari ini jangan sampai sama persis tulisannya di skripsi karena akan merah pada saat cek plagiarisme karena ini bahasanya Pak Ibnu. Seperti itu. Berarti di sini kalian udah tahu ini normal intinya Pak. Berarti dia parametrik. Oke, kalau parametrik kemana? Kita pakai uji T tetap. Namanya independent sample. Kayaknya udah tahu juga ya kita bakal kemana? Compare means. Kemudian karena dia dua kelas, artinya dia ini independent. Compare means, terima one sampel, sekarang independent. Nah, sekarang kita kemana nih nilainya? Itu pasti tes variabel. Kalau ininya pasti grup variabel. Define-nya apa? Nah, sekarang supaya bisa lebih memahami lagi teman-teman lihat. Ini outputnya udah ngerti. Kemudian define di sini. Ada grup 1 sama grup 2 udah pasti. Sekarang kita isinya 1 sama 2 karena kita tahu ada CTL dan konvensional aja dan langsung oke. Masalah di option 95 ini karena di pendidikan itu idealnya 5% ya. Kita punya semacam apa ya? Semacam standar error bahwa 5% itu bisa saja gagal gitu. Maksud dari 5% itu adalah kalau dari 100 orang berarti bisa 5 data itu fail gitu. Itu poinnya. Oke, ini yang kedua, kemudian kalian tahu ini continue. Kalau mau option untuk memastikan saja ya bahwa interval dari confidence-nya itu gimana? 95%. Ini masalah exclude case atau exclude ininya itu mau diurutkannya gimana terserah Anda. Tapi menurut saya udah biarkan saja. Nilai dan ini fokus ke 1 sama 2, kemudian continue dan oke. Kayak saya rasa kita perlu ulang lagi, betul nggak Pak Aderatno? Betul ya, kita perlu ulang lagi Pak Aderatno ini supaya Bu Konita juga bisa nyatet. Ini Bu Susan Ayu juga ini. Yuk, Pak Anwar Kamil yuk, analyze, compare means, kemudian independent. Udah ngerti? Betul ya? Nilainya ke test variable, modelnya itu ke grup variable. Tapi di sini kita tahu ada dua konteksnya CTL sama konvensional, continue, lalu langsung aja oke. Dan semua data sudah ada tersedia langsung.
Oke, cukup. Kita cari yang signifikan di sini. Berarti yang ini bukan, Pak. Bukan. Ini kita bisa nambahkan bahwa dia itu di bab 4 untuk diinterpretasikan. Itu poinnya. Sekarang signifikansi ini fokusnya kemana? Nah, ada kaitannya sama homogen dan tidak homogen. Kalau dia homogen itu pilih yang atas signifikansinya. Kalau dia tidak homogen yang ini. Tapi mungkin Bu Nunung ini kok bentar dulu. Kok 0,45 ini sama kayak yang tadi ya si homogenitas. Betul. Ini adalah uji Lipene di sini. Berarti dia itu sama aja dua kolom ini untuk atau mengetahui homogenitasnya. Karena dia di bawah kan dia tidak homogen ya. Berarti kita fokusnya ke yang tidak homogen. Sekarang supaya lebih memahami, ini udah saya tulis juga. Berarti kalian fokusnya ke sini. Ngelihat datanya yang ini. Kayak gitu. Ini mah kebetulan aja sama datanya 0,00 semua. Siapa tahu nanti data penelitian kalian berbeda. Kalau dia homogen yang mana Pak? Ya berarti yang ini. Kan data kita homogen ya. Berarti karena nggak homogen berarti yang ini dong. Kayak gitu. Tapi sama aja Pak 0,00 ya. Iya kebetulan aja kalau kayak gitu. Oke, kita sudah mulai 9 menit lagi, setengah 6 dan kita tutup. Alhasil kalian tahu bahwa signifikansinya itu tidak homogen. Berarti kita pilih yang equivalence not sumnya. Di sini 0,00 dari data itu diperoleh lebih kecil dari 0,05. Nol ditolak. Ini saya masih yang begini-begini nih. Berdasarkan pengambilan keputusan 0 ditolak. Ini saya masih pusing misalnya. Nah, itu mungkin di lain waktu untuk diskus lanjutan. Dapat disimpulkan bahwa terdapat. Nah, berarti dia ada perbedaan, teman-teman. Jadi, si pembelajaran yang pakai CTL sama konvensional ini memang ada perbedaan. Berdasarkan uji statistik yang udah dilakuin, yang dihitung. Karena kesimpulannya, terdapat perbedaan hasil belajar siswa dalam pendekatan yang pembelajarannya menggunakan CTL dengan yang pembelajarannya menggunakan konvensional. Masalah ini masalah deskriptif lagi. Intinya sampai sini itu adalah nyawanya, nyawa dari signifikansi data. Oke, terakhir ada uji T tabel, uji T hitung. Nah, itu lain lagi ceritanya. Kita bisa mensimplifikasikan itu menggunakan signifikansi. Jadi gimana Pak? Uji T tabel, T hitung itu ya terserah Anda. Anda mau pakai yang T ini atau mau pakai yang signifikan. Kalau signifikan cukup melihat dia di atas atau di bawah 5%. Kemudian bisa disimpulkan sesuai dengan hipotesis yang sudah dibuat. Mungkin seperti itu dari saya. Ada 7 menit lagi di jam kita. Teman-teman ada pertanyaan? Bapak mau bertanya. Gimana, Bu Elsa Putri? Kalau untuk aplikasi SPSS-nya itu berarti bisanya di-downloadnya di laptop aja apa gimana Pak? Kita mau download SPSS itu gimana caranya? Nah, kalau download tadi saya sudah sampaikan. Mangga, tadi ada yang mencatat nomor saya? Ada nggak yang mencatat nomor saya? Ada Pak. Ada sih Pak. Ya, boleh. Pun perwakilan saja kalau emang sifatnya mau minta aplikasinya. Mana aplikasinya Pak Ibnu? Mangga, perwakilan saja. Tapi kalau seandainya mau ada 10 orang atau 15 orang yang ngejapri, tidak menanyakan tapi menanyakan hal lain ya. Misalnya diskusi, misalnya ada acara lanjutan yang mau diselenggarakan sama mungkin teman-teman ini punya teman yang di sekolah atau sedang ngajar di sekolah atau emang sedang melakukan penelitian terus mau ngapain, bingung, bisa diskusi di situ. Mangga Bu Ersa tadi jawaban saya, japri saja Bu Ersa sekarang mungkin sebelum nanti saya pulang dan maghrib juga supaya langsung kirim aplikasinya, langsung di-download dan langsung di-install sama Pak Adiratno ini, sama Pak Anton, sama teman-teman yang lain. Bagian Pak Ibnu. Ya, gimana Pak Adiratno? Itu aplikasinya berbayar nggak Pak? Tidak, free. Oh, Free. tapi online kan Pak? Tidak, offline juga bisa. Oh iya.
Oke, sekali lagi, jadi aplikasi ini tidak berbayar, download, install, bisa dikendalikan atau dipakai pada saat offline. Jadi tidak harus terhubung dengan internet. Nah, makanya saya suka Pak Ratno dengan aplikasi ini. Oke, cukup. Ada pertanyaan lagi? Bu Mia? Ada? Izin Pak Nur bertanya, Kamil, Pak. monggo. Pak, izin bertanya. Siap. Untuk rekaman yang perkuliahan sore ini bisa direkam nggak, Pak? Atau ada channel YouTube Bapak? Biar saya bisa ngulang. Informasi, saya cuma WA Pak Anton, Bu Nisa. Jadi saya nggak punya Instagram, nggak punya TikTok, nggak punya hal-hal di luar itu. Saya cuma pakai WA dan email. Kalau masalah rekaman hari ini, nanti Pak Helmi dan operator di STIT, atas nama Pak Agus kalau nggak salah, itu yang akan mengkondisikan di link YouTube kampusnya masing-masing. Mungkin seperti itu, Bu Nisa Bibah. Makasih, Pak. Pak Anwar Kamil gimana? Saya lihat tadi sudah ini. Ya, tadi sama sih Pak, mau tanya hal tadi. Ini kan tutorialnya lengkap banget tuh, detail banget Bapak menjelaskan. Cuma mungkin menurut saya masih sangat agak kecepatan ya buat penyampaiannya. Mas tadi saya pengen ngulang, kali ada di channel YouTube-nya kan bisa lebih bisa kita lebih gampang lagi gitu. Itu aja Ya Pak, betul makasih. Bang, terima kasih. Walaupun mungkin kesannya kecepatan, tapi saya ulang berkali-kali tadi ya Pak Ratno. Dan sekali lagi karena efisiensi waktu ya Pak Nur Kamil ya, waktu kita terbatas ya, betul ya. Tapi secara komprehensif seperti itu. Oke, cukup. Ada lagi? Ada 3 menit terakhir? Tidak ada? Kalau tidak ada, izin Pak Helmi sebelum ditutup untuk foto bersama sebagai dokumentasi. Mangga silakan di on cam dulu rekan-rekan. Kita dokumentasi sebentar. Ini Ari sambil ngopi nggak, Ari? Enggak Pak, baru Baru pulang. bangun tidur ya? Aduh, sambil ngopi aja, santai-santai aja. Baru pulang Pak. Wah, siap. Oke, kita foto bareng-bareng. Ini semuanya bisa on cam. Siap, ini sudah on cam ya. Ini Pak Helmi juga kelihatan dong. Pak Helminya mana ini? Baik, sebentar. Ya oke, kita foto bersama. Siap-siap, siapkan pose terbaik. 1, 2, 3. Ya, sudah selesai Pak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata maupun hal-hal yang kurang berkenan. Saya cukup. Thanks for attention semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah mengisi absen ya semua ya? Alhamdulillah sudah Pak. Oke, terima kasih. Tolong diingatkan temannya, barangkali ada yang belum mengisi absen, tolong diisi ya. Siap. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.